الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Gunakan sehat kita ini untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir Khatib pada kesempatan kali ini, mari kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan semua yang diperintahnya, jauhi semua yang Allah larang. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa resep agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal 7. Apa yang pertama? Agar kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, bentuk diri kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Orang beriman belum tentu takwa, tapi kalau sudah bertakwa pasti dia beriman. Dalam surat At-Taubah ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, menyukai, menyenangi kepada siapa? Al-muttaqi, orang yang bertakwa. Rinci jelasnya takwa itu, semua saudara tahu, jalankan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi semua yang Allah larang. Kerjakan yang diperintah, jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, ketika Allah melihat hambanya, semakin tinggi ketaatannya kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin mencintainya. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, resep yang kedua agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas dalam beramal. Apapun itu amal kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini populer, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'mal, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Hati-hati dalam niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang beribadah dengan niat tulus, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharapkan pujian dari manusia ataupun keuntungan duniawi. Ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada niat lain. Ikhlas dalam beramal. Yang ketiga, resep yang ketiga para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran surat Ali Imran 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai balasannya Allah akan mencintai kita. Artinya apa? Resep agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus tingkah laku kita berdasarkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan melenceng dari Rasulullah, jangan bikin-bikin lah. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, resep yang berikutnya agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat ihsan kepada sesama, berbuat kebaikan kepada sesamanya. Dalam Al-Baqarah 195, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian pada sesamanya. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai, menyukai, menyenangi kepada siapa? Al-muhsinin, orang yang berbuat kebaikan. Al-Baqarah 195, orang yang gemar membantu orang lain, orang yang gemar memudahkan kesulitan orang lain. Ketika orang sulit, dia permudah, dia bantu, dia tolong dengan ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berbuat baik, niscaya dia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tidak pernah lisannya menyakiti orang, tidak pernah lisannya menyindir orang, tidak pernah hatinya mencela, menghina orang, tidak pernah. Orang yang seperti ini yuhibbul muhsinin, Allah sangat cinta dengan orang seperti ini. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa berikutnya resep agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bertawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha maksimal, kita keluarkan tenaga kita, gerak, ingin ekonominya lancar, tidak mau bergerak, bergeraklah, usaha. Setelah usaha maksimal, kita serahkan kepada Allah. Apa itu? Tawakal kepada Allah. Kita punya Allah kok. Dalam surat Al-Imran 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul mutawakkilin,
mencintai kepada siapa? Al-mutawakkilin, orang yang berserah diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran 159. Bertawakal adalah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha maksimal. Belum usaha, saya serahkan sama Allah, kurang itu. Bertawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha sebaik mungkin, baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, pagi ini ya Allah, pulang sore saya dapat rezeki segini ya Allah, 100.000, kebutuhan 300.000 ya Allah, saya serahkan pada Engkau ya Allah. Mudahkan ya Allah rezeki kami. Begitu sebagai muslim, tawakal kepada Allah. Jangan mengeluh. Penghasilan di bawah kebutuhan, nggak usah mengeluh. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kadang kita teori punya, prakteknya yang susah. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, resep selanjutnya agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir kepadanya. Jangan malas zikir. Jelas ayatnya itu. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Banyak kuantitas, banyak kualitas, jumlahnya banyak, persapannya luar biasa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, ana ma'a 'abdi ma zakarani wa taharraqtu bi syafatahu. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ana ma'a 'abdi ma zakarani. Aku selalu bersama hambaku selama dia mengingatku. Fazkuruni azkurkum. Kalau kalian ingat kepada kata Allah, azkurkum, aku pasti ingat kalian. Itu jelas ayatnya para jamaah. Jangan malas zikir. Ketika Allah, kita selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Maka ketika kita dalam kesulitan, kesusahan, yakinlah Allah pun akan ingat di saat kita kesusahan, menderita. Ingat, ingin ingat Allah Subhanahu wa taala, tapi malas berzikir. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa taharrakta bi syafatahu, dan kedua bibirnya bergerak menyebutku. Artinya apa? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, berbanyak zikir. Baca sholawat kah, istighfar kah, baca tasbih. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir, ini resep yang harus kita punya agar kita bisa mencapai dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat dan mensucikan diri. Namanya manusia, banyak berbuat salah, lupa berbuat dosa, maksiat. Allah tahu itu kita. Kita manusia yang lemah, lupa berbuat dosa, gibahin orang, mencela orang, menghina orang. Manusia. Artinya apa? Jangan tenggelam dengan dosa maksiatnya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sucikan diri, jangan diulangi lagi. Walau yusirru ala ma fa'alu, bertobat, astagfirullahaladzim, nangis tengah malam. 3 bulan berikutnya maksiat, lalu ngibahin orang. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Al-Baqarah 222, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai. Kepada siapa? Para jemaah, at-tawwabi, orang yang bertobat. Jangan tenggelam dengan dosa. Gibahnya orang tenggelam, dia mari. Jangan. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah 222. Artinya apa, para jemaah? Allah mencintai hambanya yang senantiasa bertaubat dari dosa-dosanya dan menjaga kebersihan diri serta kesucian hati. Jangan sampai hati kita ada sakit. Jumat yang lalu saya pernah sampaikan di sini, jangan sampai hati kita marit, sakit. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasalat ainum bin nazar ووزن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعطنا الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منه وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين آمه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر